sesuai dengan janji Pak Adi sebelumnya, ini adalah perang dan itu tadi kelihatan banget performanya teman-teman di Samator. Mungkin silakan menanggapi permainan hari ini, Pak. Boleh ditanggapi. Baik, yang pertama tentunya saya bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita bisa menunjukkan. Dari awal di Kediri, Semarang dan Solo, saya memang melihat tren dari memainkan di Surabaya Samator. Saya sangat berharap pada tren teknologi yang pertama muncul, dan itu ternyata dikabulkan Allah terjadi. Saya melihat teman-teman bermain enjoy, tidak ada beban, dan sedikit kesalahan, artinya sedikit lebih sedikit daripada sebelumnya, sehingga ini merupakan berkah bagi kami untuk bisa meningkatkan kualitas dari individu maupun tim pada event-event yang berikutnya, karena tidak akan berhenti di sini, masih banyak yang lain. Dari pemain, apa yang membuat berbeda di antara final talk kemarin yang belum pernah menang tiba-tiba di grand final ini bisa buat berbeda dan naik peringkat ketiga? Buat beda, perebutan 3 ini anak-anak mainnya enjoy banget, minim kesalahan juga dan happy main, jadi nggak ada beban, kalau salah lagi dan alhamdulillah semuanya main baik. Tadi set kedua sempat menang jauh dan banyak blok poin yang didapat. Apakah emang ada arahan untuk main 3 blok hari ini dari pelatih? Kalau sistem 3 blok itu sudah dari awal sebelum Liga sudah dilatih, karena Bang Susal mainnya bola tinggi-tinggi jadi banyak di 3 blok. Ini minimalisir supaya tidak dimain. Rama tadi kalau bisa turun dengan Rama servis tetap betul dengan servis yang menyerang semua jatuh kualitas untuk sama pada satu gol ya. Kalau kualitas ya cuma yakin aja, soalnya dari utama ke Liga selanjutnya orang jadi makin pede. Rama punya chance untuk jadi MVP karena dia top skornya lokal. Apakah ada harapan untuk jadi MVP? Saya kurang tahu ya, nanti saya. Tapi sekarang masih kualitas MVP. Kan putaran 1, putaran 2 Rama itu pemimpin top skor ya. Sekarang masih Saya kurang tahu. Belum ada. Hati sama Bruno. Mas Kamal kan dulu jadi pelatihnya buat Rifat sama Adi Langga ya. Sempat Samator stop Liga tahun ini kembali dan langsung jadi starter di kompetisi. Gimana sih tantangannya? Kalau tantangannya pasti banyak ya, dari dalam diri, dalam menonton, dan paling juga yang bilangin penuh sama sifat itu juga berat bagi saya. Saya tidak tahu kenapa bilang itu, tapi itu tantangan besar saya. Setelah jadi pelapis-pelapis, itu juga saya banyak untung sih dari senior-senior banyak. Jadi pertama kali main bisa langsung masuk sini. Kalau dari Rifat sendiri ada dari Rifat sendiri ada nasihat sama Kalau saya bilang pasti tentu ada. Setiap hari pasti ada dikasih tahu saja ada. apa yang dari Pak Adi untuk musim depan apa targetnya? Target saya pembinaan berkepanjangan. Sebenarnya di Labetia Rama ini kita sudah ada lapis kedua yang akan kami persiapkan pada Liga besok. Liga besok adalah ukuran bagaimana pemain-pemain lapis kedua bisa berperan pada Liga 2026 sehingga kita bisa lebih memakai pemain sendiri dalam kombinasi. apakah dari pembinaan pelatih tetap dipertahankan? Apakah dari pembinaan pelatih juga tetap dipertahankan? Pelatih. Oh, pelatih ini kan hasilnya sudah kita tahu. Saya tidak bisa memutuskan, saya harus lapor kepada pimpinan saya. Tapi kalau melihat rekod beliau dari awal sampai akhir ini, kemungkinan besar akan kita pakai lagi. Tapi belum final, karena kiranya Pak Mati sama ada yang Melawak kayak Pak Adi.
Oh, sembilan. Oh, sembilan. Dipertanyakan karena kalau dari saya semuanya udah dilakukan di lapangan. Terus tadi di set pertama, saya bisa Betul, untuk set pertama kita sempat leading hampir 4 ya pas di poin-poin kritis. Nah, tadinya kita mau ada rolling pemain terutama di setter karena untuk ada berbagai pertimbangan untuk memasukkan setter, tapi momen-momen itu tidak bisa kita dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi intinya momennya hilang pada poin-poin itu. Alasan pergantian setternya kenapa? Alasan pergantian karena pertimbangan kita akurasi Aji lebih pas gitu untuk posisi seperti itu, karena sebelumnya Jati melakukan beberapa kali miss gitu. Itu aja sih pertimbangannya. Tapi ya itu gambling kita itu tidak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan diinginkan. Untuk set kedua itu kalau kalah yang jauh. Kalau aku lihat kurang antisipasi dengan 30 pemain lawan. Karena kesulitan untuk menembus 30 itu atau setter kurang memahami celah-celah yang ada di lawan. Untuk set kedua kita di start awal aja kita udah terserang dari receive ya, dari receive bola pertama. Dari Samator memang beberapa poin itu menyerang. Nah, walaupun kita dapat receive, tapi take after receive kita nggak sukses itu. Padahal ada bola disajikan udah harusnya kita bisa ambil set point gitu. Tapi mungkin karena koneksinya dari beberapa poin awal tidak ini ya, akhirnya sampai 6 poin kita tidak bisa berkembang di momen-momen seperti itu. Ya intinya itu kita terlebih dahulu terserang sama set lawan itu. Kalau kan betul jadi penantang lama nih kan PKS ini. Tapi tahunya kayak kesulitan sekali gitu. Untuk kendalanya Baik, untuk tim Bubble sendiri kemarin kalau dibilang start awalnya kita hampir ketinggalan ya karena berbagai pertimbangan manajemen antara iya dan tidak gitu kan. Jadi akhirnya kita dari segi persiapan kita jadi bilang ketinggalan. Dan asing aja kita nyari-nyari pemain asing kita hampir nggak dapat gitu. Karena apa yang kita ini sebelumnya nggak bisa datang gitu. Kita berniat mendatangkan yang kemarin, ternyata kami walaupun satu tim sama Gunter nggak bisa datang di sini. Terus yang satunya lagi dia masih main di liga lain. Ada opsi ya kemarin dapatnya ya rekan-rekan semua tahu sendiri kan gitu. Ya dapatnya ya seleksi enggak gitu. Ya standar lah gitu kan, tidak bisa high seperti yang musim lalu gitu. Jadi ya, secara keseluruhan ya ini tim kita nggak stabil gitu. Jadi kan persiapannya Jadi bilang persiapan kurang ya, ya pokoknya apa ya? Ya telat bentuk tim itu aja, nggak walaupun pemainnya beberapa ini yang kemarin gitu kan. Oke, Guru. Oke, terima